Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu sugeng mugia rahayu kabeh teman loper pasir selalu sama gunarat. Saya bertemu dengan bapak-bapak bahwasanya ada request. Tadi memang ya gak seperti video sama saya. Cuman ada ODGJ, orang dengan gangguan jiwa membawa batu mau ngelemparin ODGJ lagi. Nah, mau berantem nih. ODGJ mau berantem. Nah, Bapak, kenalkan dulu. Nama Bapak siapa? Rusmanto. Rusmanto. Asli mana, Pak? Semarang. Jawa Tengah. Semarangnya mana, Pak? Tembalang. Tembalang tuh Semarang Selatan. oh, arah ke Kopeng ya? Kopeng, Kopeng, kemudian Babatan, Ngaran, Banyumane. Oh, Banyumane. Kemudian Jatingaleh. Jatingaleh. Oke. Tembalang itu. Kemarin saya ke situ. Nah, Bapak, tadi ini saya lihat nih, Bapak mau dilemparin batu sama ODGJ, orang dengan gangguan jiwa. Gimana, Pak, awalnya? Sebenarnya ini namanya aja ODGJ ya. Seperti aku ini kan dibilang ODGJ juga. Iya, itu Pak, enak Pak, itu Pak. Saya di ban apa? Di ban, Pak. Sini, Pak. Aduh. Tutup, Pak, sini, Pak. Nah. Iya. Gimana, Pak? Sebenarnya Bapak gimana tadi? ODGJ itu kan aku lihat pertama ya enggak duduk. Dia kan telanjang bulat. Iya. Masih muda sebenarnya. Iya. Tahu-tahu berjalan itu bawa batu segini nih. Iya. Dilemparin Karena jalan Pantura itu lebar ya, jadi mandangnya itu aku juga mandang dia. Lah waktu melemparnya ini ada bis Sinar Jaya. terus Kena bis kacanya sampai batunya masuk ke dalam ini ada suara jeritan. Makanya bisnya di tengah jalan berhenti agak lama. Kemudian karena di tengah jalan ya kemudian minggir. Nah setelah mungkin karena yang tahu yang melempar itu orang gila ya jalan lagi. Cuman batunya ini masuknya ke bis ini. Ada yang kena enggak? Ada yang luka enggak? Kalau itu nggak tahu, cuman ada jeritan. Penumpang. Penumpang. Itu terutama si perempuan ya. Dia terkejut kan? Mungkin terkejut. Ya karena apa itu nggak disangka. Iya, Segini kan. Kena tepat kacau. Kenceng, Pak. Iya, lemparnya kenceng, tapi mandangnya itu ke arah aku. Jadi dia itu tidak melempar bis. Oh, mandangnya ke arah, Pak. Ke arah aku. Jadi mandangnya gini tuh mandang arahnya aku persis. Tapi Bapak Lah, takut enggak, Pak? Tadi, Pak. Oh enggak, karena jauh. Karena jauh. Karena apa itu Pantura ya, jauh Iya. kan jauh, berseberang jalan. Itu kan namanya orang dengan gangguan jiwa ya, Pak ya? Ya. Ya itu. Nah. Bapak takut nggak sama orang seperti itu? Kalau jauh tidak, kalau dekat ya takut. Kenapa bisa takut, Pak? Karena aku kan masih normal, walaupun aku disebut ODGJ juga kan. Kenapa sih, Pak? Ya ini kan karena sebuah kadang-kadang kan langkah hidup seorang ya enggak. Kan banyak menghadapi masalah aku ini. Kemudian kan untuk mencari jalan keluar. Lah ini kan aku berjalan kaki loh. Dari mana, Pak? Semarang. Dari mana, Pak? Ini nggak ada tujuan, cuma semua tanah Jawa sudah aku jalani. Dari Jawa Timur semua kan. Sudah. Jawa Barat semua, Jawa Tengah sebagian. Karena untuk masuk misalnya wilayah Semarang, kan aku ini masih perasaan malu sama tetangga lah kalau ketemu. Kalau di sini kan ketemu coba nggak pura-pura nggak kenal aja. Ya. Bapak usia berapa, Pak? 49. Punya istri, Pak? Tidak, Dari bujangan? masih bujangan. Masih bujangan. Kenapa Bapak milih hidup di jalan, Pak? Ini kan baru 11 bulan ya, kalau dulu-dulu kan enggak. Kenapa sih, Pak, bisa milih hidup di jalan? Ya ini kan tadi kan katakan banyak masalah ya. Tadi Apakah masalah tersebut sangat besar? Ada beberapa yang membuat aku tidak kehilangan istilahnya gini ya, banyak masalah. Kemudian aku ini tiba-tiba kehilangan semangat hidup. Jadi nggak mau bekerja, nggak mau apa. Patah semangat ya. Akhirnya setelah 9 bulan di rumah, memutuskan berjalan kaki. Apakah ini membuat hidup Bapak nyaman, tenang? Hidup di jalan? Ya namanya hidup itu di mana-mana pasti ada risiko, ya kan? Bahkan gini ya, ini mungkin tidak masuk akal tapi inilah kenyataan. Aku ini dibilang ODGJ. Udah tua kan? Ya. Pernah mengalami pelecehan seks.
Tapi aku tidak lihat, cuman merasa setelah bangun tidur. Itu di wilayah Bojonegoro. Oh, Bapak pernah di pelecehan seksual, Bapak? Ya, tapi di hari belakang. Ini kalau yang pertama di Bojonegoro itu kan boleh saya berkata terus terang? Iya, gak apa-apa. Ya kan nanti kan bisa dipotong. Iya, gak apa-apa. Ini kan yang kerasa kan setelah bangun tidur kan, dimana saya merasa sperma saya kan ini ya, seorang laki-laki yang berjalan kaki sudah 1 minggu ya nggak tidur, itu kan spermanya kan mengumpuk lah. Ini secara logis enggak? Itu kan secara normal, itu namanya normal. Nah setelah aku tidur karena mungkin terlalu capek atau gimana, ketiduran aku tidur di tambal ban di bawah pohon nangka. Itu gelap, tapi sebelahnya ini ya itu kan rumah kos. Iya. Jadi rumah kos itu ada 3 rumah, tapi satu rumah besar loh, mungkin ada 30 kamar mungkin. Ada 3 kamar kos di Bojonegoro. Saya rasanya bangun, kok awak saya hening semua. Bahkan nggak lemes tapi semangat. Jadi itu kan yang kerasa dubur sama alat vital ya. Dan merasa bersih. Nah itu kalau semula kan mengganjal karena sperma menumpuk ini loh. Nah. Apa ini mungkin, mohon maaf, maaf. Apakah pakai tangan? Mungkin kan nggak tahu kejadiannya. Karena tidur pula. Ini mungkin ini tidak sendirian loh, mungkin rombongan loh. Rombongan. Soalnya sebut dekat jalan raya. Mungkin gay mungkin ya. Lah itu juga kan pikiranku kan dekat kamar kos ini, rumah kos ini. Jadi ini aku juga nggak tahu apa laki-laki atau perempuan atau banci. Yang jelas ini rombongan. Nah, ini sulit mangan hidup jalan. Padahal aku ini kan sudah kelihatan ngomprot, ya nggak kurang gila. Tapi namanya orang masyarakat banyak lebih gila dari aku banyak ya. Kemudian juga ini di Bojonegoro kan Jawa Timur. Lah yang beberapa bulan, kalau di sodomi atau dari belakang ini aku lupa. Cuman pernah juga ini. Cuman ini aku juga nggak tahu. Jadi aku ini heran. Beberapa kejadian tapi nggak pernah tahu setelah bangun. Nah ini mungkin karena vitalnya itu kecil jadian. Tapi dubur saya ini ya sakit tapi kan agak melebar. Cuman sakit kan. Dan spermanya kan saya sampai kalau membayangkan seperti itu mengeri saya. Tapi inilah kenyataan. Lama-lama juga akan dubur ini kembali lagi normal. Karena kan tidak terus. Jadi kan mungkin sekali atau 2 kali kemudian kan ya sakit, cuman agak melebar ya kan. Nah kemudian kan lama-lama kan kembali lagi normal. Karena kan tidak kepakai lagi. Dan sakit itu juga hilang, bisa hilang. Karena alat vital yang menyodomi ini kan ya dibilang kecil gitulah. Nah inilah jalan hidup di jalan itu ngeri Pak ya. Jadi hidup di jalan itu sungguh sangat mengerikan banget. Pelecehan seksual, pokoknya banyak konflik ya Pak ya. Ngeri Pak, kejahatan ngeri ya Pak ya. Apakah pernah Bapak hidup di jalan seksual tersebut? Apakah pernah Bapak diamuk masa dituduh? Kalau diamuk nggak pernah, cuman diusir sering banget. Iya dia mana aja, Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, semua wilayah yang aku lalui pasti beberapa kali diusir. Nah itu juga. Cuman kalau pas posisi aku berani, dia diem. Misalnya gini, tangannya kan gini, aku kan capek biasanya. Tangannya gini, tak dekati. Tak cedai kalau saya pendeliki matamu kemudian dia takut kemudian pergi. Itu kalau dalam posisi berani loh. Jadi kalau aku posisi berani tidak pandang itu orang siapa. Cuman sering-sering aku ini takut. Karena namanya aja kan manusia biasa. Atau aku posisi seperti ini. Nah oke. Dengan komunikasi Bapak dengan saya seperti ini Pak, supaya saya mau menolong nih sama Bapak nih ya. Menolong Bapak supaya orang tersebut sayang sama Bapak karena Bapak memilih hidup di jalan, supaya orang tersebut tidak sujon sama Bapak karena sujon perbuatan fitnah, bener Pak? Iya kan? Nah saya mau nolong Bapak cukur rambut, saya ganti pakaian, saya bawa air ntar mandi di tempat. Gak apa-apa? Kalau untuk ini aku tidak bisa ya, masalahnya kan gini. Terus terang nggak bisa ya potong. Biarlah mandi ataupun potong. Karena apa Pak? Walaupun sebenarnya raga aku ini rusak banget loh. Cuman kan biarlah. Nanti kalau sudah saatnya mau mandi sendiri. Gitu ya. Soalnya kan aku kan rencana mau ke Sumatera ini. Kalau seandainya sudah bosan kan bekerja.
mencari uang sangu, kemudian akan pergi ke Sumatera. Lah, kalau mau ke Sumatera inilah mungkin aku mau cukur dan mandi. Apakah Bapak menjalankan musafir? Enggak. Saya tetap berkeinginan menetap di suatu wilayah di mana semangat hidup saya itu bisa tumbuh. Selama 11 bulan berjalan ini belum ada semangat. Belum ada semangat. Jadi kan nggak mau kerja. Boleh saya kasih solusi sama Bapak? Barangkali saya, kan namanya kita sama saudara itu saling tukar pendapat. Namanya menolong itu bukan dari finansial saja. Ya kan? Kasih pendapat begini. Bapak dengan faktor usia, Bapak punya keahlian apa? Dagang kah? Apa bisnis kah? Dan lainnya. Oh, aku punya keahlian. Cuman itu kon. Saya nggak punya keahlian apa-apa. Cuma emang pemulung itu toh, rosok barang atau rosok itulah. Nah, karena aku kan sebelum pergi kan membuka usaha rosok. Nah, di situ aku kontrak. Nah, kemudian karena kontraknya habis. Bukunya mau dipotong-potongin nggak? Biarlah. Sementara ini biarlah seperti ini. Saya tidak memaksa Bapak, bahwasanya Bapak mau dicukur rambut nggak mau dibersihkan sama saya nggak mau. Bapak, tujuan saya kan supaya orang tersebut, masyarakat tersebut tidak sujon, ya kan? Nah, oke, itu pilihannya Bapak, silakan. Tapi saya mau ngasih buat Bapak, buat salinannya mau ya? Ya, ini permisi, Mas Teja kasihin. Ini nasinya nih, ya. Ya. Nih, ini bajunya. Ya, ini sendalnya, ini celananya ya. Ini semua dari orang-orang baik, Pak. Dari sahabat Lope-Lope, teman Lope-Lope semuanya, ya. Semua itu orang baik semua. Doakan saja, Pak. Ayo, Pak, doakan satu lagi, Pak. Gimana ini? Doakan aja, doakan. Semoga yang sudah mengasih kebutuhan ODGJ gitu. Ya, semoga yang sudah memberi. Ya, ini semua, ini makanan, minuman juga, pakaian kepada aku ODGJ berhasil apa yang diinginkan. Amin. Itu aja. Aku nggak bisa bicara. Rusmanto. Bapak Rusmanto itu memilih hidup di jalan ya karena putus asa, tidak semangat hidup. Yang ini sangat membahayakan dirinya sendiri. Karena dengan putusnya semangat sehingga akan menjadi ke bawah di jalan menjadi ODGJ. Tadi saya kasih support sama beliau. Semangat kalau nyampe Sumatera langsung bersihkan, ganti celana, gunting rambut, cukur, ganteng. Insya Allah lamar kerjaan di sana. Bismillah. Ya Pak ya, ke Sumatera. Nah kalau Sumatera naik pesawat gimana? Ayo. Ya naiknya bis aja toh ya, bis kemudian kan kapal api. Dan penampilan seperti ini masa mau ada yang mau? Ya ganti dulu. Hah? Ya ganti ini kan kalau mau Sumatera. Ya iya. Oke, sudah apa? Ya oke, dimasukin ya mandi kalau mau nyebrang nih. Ada aja. Oke, saya tidak memaksakan seseorang karena ini setengah apa di jalan. Ya udah, mudah-mudahan tujuan harapan besar saya beliau sehat dan jangan patah semangat Pak ya. Jangan patah semangat ya. Untuk teman Lope-Lope semuanya, terima kasih banyak yang sudah mengasih kebutuhan ODGJ, semoga dilimpahkan rezekinya, limpah ruah amin. Pokoknya rezekinya mengalir terus, nggak pernah berhenti. Terima kasih, sehat selalu semuanya, amin. Dan semuanya teman Lope-Lope yang sudah mendoakan kami dan yang sudah nyupport kami dan yang selalu setia menonton video kami, semoga selamat dunia akhirat, sehat selalu, sukses selalu, amin Allahumma amin. Nah, untuk teman Lope-Lope semuanya dan keluarganya dan bagi yang punya karyawan-karyawannya, semoga selamat dunia akhirat, sehat selalu, sukses selalu, panjang umur, amin Allahumma amin. Ini sebuah tontonan akan jadi tuntunan, akan jadi sebuah panutan. Ingat pesannya Mbah Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati, ingsun titip tajuk lan fakir orang seperti ini. Tapi beliau memilih hidup seperti ini. Tapi kita tetap jangan sampai pandang siapapun itu, tetap kita berbagi baikan. Amin. Pak, tadi di jalan ya. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam rahayu. Sugeng mangastu mugi rahayu kabeh Om Swastiastu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah Pak. Makasih. Makasih.